Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya. Nah teman-teman, di depan kita udah ada clutch set ya, clutch set dari TDR yang kemarin selama kurang lebih sekitar 8 bulan itu nempel di Honda Beat ini teman-teman ya. Nah, tapi pada akhirnya ini saya cabut lagi, saya kembalikan lagi kampas ganda dan mangkoknya menggunakan original dari Honda Beat ini. Tentu ada alasan kenapa akhirnya ini saya cabut, saya kembalikan ke standar lagi. Apakah produk ini bermasalah, ataukah produk ini gak bagus, atau ada alasan lain? Makanya guys, jangan kemana-mana, ikutin video ini sampai habis untuk tahu alasan saya kenapa mangkok kampas ganda dan kapas ganda dari TDR ini akhirnya harus saya lepas dan saya kembalikan ke standar. Oke guys, ikutin video ini sampai selesai. Oke guys, jadi ada beberapa alasan tentunya kenapa akhirnya mangkok dan kampas ganda ini saya cabut ya. Dan saya kembalikan lagi ke standar Honda Beat ini karena ada beberapa alasan tentunya. Nah, alasannya itu adalah karena ini sebetulnya tidak diperuntukkan untuk Honda Beat ya teman-teman. Nah, jadi ini harusnya ini adalah punya PCX atau EDV 150. Nah, terus ngapain bang lu pakai yang punya ADV atau buat PCX ke Honda Beat? Oke, jadi waktu itu ketika saya beli, saya kan cari yang buat Honda Beat ya teman-teman. Nah, ternyata yang buat Honda Beat tuh nggak ada. Disarankan untuk pakai yang punya PCX. Nah, memang masuk sih betul ya teman-teman. Cuma ternyata ada efek sampingnya dari segi performa ya teman-teman. Nanti saya ceritain gitu. Tapi ini sudah saya pakai kurang lebih sekitar berapa bulan ya? 8 bulan ada kali ya ini. Jadi akhirnya saya lepas karena dengan alasan performa teman-teman ya gitu. Jadi kenapa saya beli ini? Ya alasan pertama itu karena waktu itu ya masuk teman-teman gitu. Dan saya pikir ya apa ya namanya juga saya belum terlalu paham ya sama CVT waktu itu ya. Jadi saya pikir wah ini yang penting masuk udah aman. Ternyata ya namanya pabrikan aftermarket dia pasti jelas risetnya itu disesuaikan dengan kebutuhan motornya ya teman-teman. Jadi TDR ini ya memang sudah diriset oleh pabrikan TDR ini untuk Honda PCX. Jadi ketika kita pakai di Honda Beat pasti akan overspec. Nah, overspec itu belum tentu bagus teman-teman ya. Bisa jadi overspec ini malah membuat ada ketidaksesuaian performa. Ya, salah satu efek yang saya rasakan itu adalah berat teman-teman. Ya, kenapa saya bisa bilang berat? Emang nggak kerasa dari awal. Nah, karena dari awal waktu itu saya langsung upgrade ya teman-teman. Kalau kalian ingat videonya nanti saya simpen di deskripsi ya. Video waktu saya full upgrade CVT Honda Beat ini itu roller saya ganti yang lebih ringan dari TDR juga, per CVT itu saya ganti juga beserta mangkok ini dan kampas ganda ini teman-teman ya gitu. Jadi karena semuanya langsung saya ganti full, jadi efeknya itu gak terlalu berasa. Jadi yang saya rasain itu malah ada truk lewat. Jadi yang saya rasain itu malah sebenarnya performanya ini ada penambahan ya, karena kan tadi roller itu juga diganti, terus PCVT juga diganti ya teman-teman. Nah ternyata setelah saya ganti standar, ternyata memang betul guys, ini bikin tarikan atas motor ini kerasa berat kayak gitu. Makanya saya balikin lagi ke standar kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya bisa dibilang ini sebenarnya kesalahan dari saya sendiri juga, terlalu apa ya, kemakan omongan bengkel lah gitu ya. Apakah bengkelnya salah ya? Ya salah, ya enggak juga iya gitu ya. Maksudnya saya sih nyaranin buat bengkel-bengkel tuh sebisa mungkin mengedukasi juga gitu ya teman-teman. Jangan hanya mengandalkan cuan aja, tapi
ya edukasi juga gitu ya. Saya juga salah gitu, kenapa nggak mencari info lebih apa ya, lebih lanjut, dan ya terlalu nafsu sih waktu itu, saya pengen full TDR gitu ya, salahnya itu di situ. Cuma apakah ini cacat atau apa gimana gitu produk ini? Enggak teman-teman ya. Jadi sebenarnya TDR ini adalah produk yang sangat bagus ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini bahannya jauh lebih bagus daripada punya standarnya Honda teman-teman ya. Gitu. Nah ini saya cabut itu karena bikin berat, karena dia bobotnya juga lebih berat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, diameternya lebih besar teman-teman. Itu yang bikin berat ya. Jadi bobot dan diameternya lebih berat dan lebih besar daripada yang punya Honda Beat standar. Kayak gitu teman-teman. Nah, dari segi kualitas produk TDR ini sebenarnya oke banget ya. Build quality-nya bagus. Ini udah saya pakai 8 bulan dan sempat saya pakai touring sejauh 1.500 km kemarin. Kalau teman-teman ingat ya, saya ke Jawa Tengah. Ini masih pakai kampas ganda yang ini. Kalian bisa lihat tebel ya, masih tebel banget, kayak masih baru. Jadi ini saya yakin sebenarnya kalau di motor yang tepat, ya let's say di PCX atau di ADV 150, ini bakalan jadi apa ya, durability-nya akan lebih bagus daripada yang standar kalau menurut saya. Gitu guys ya. Terus kalian bisa lihat si kampasnya juga lebih tebel ya, lebih tebel dan lebih panjang. Gitu, yang pasti ini durability-nya dan gigitannya ini harusnya lebih bagus ya. Cuma karena pengaplikasiannya salah, jadi ya otomatis tidak maksimal, malah bahkan menurunkan performa. So, jadi sebenarnya setelah saya ganti standar, kayak apa sih kira-kira efeknya? Apakah benar ada kenaikan performa ketika dibandingkan dengan TDR full set TDR ini teman-teman? Nah, kalian bisa lihat videonya nih. Oke guys, sekarang kita coba tes ya mangkok dan kampas ganda yang standar ini ketika dibandingkan dengan mangkok dan kampas gandanya TDR yang PCX punya ya, yang sudah berapa bulan ya, mungkin sekitar 7 bulan atau 8 bulan saya pakai ya teman-teman. Nah, kerasanya memang bener lebih enteng guys ya. Kayak buat nanjak-nanjak ini dia RPM-nya lebih kejaga, nggak cepet ngedrop, karena memang efek dari karena memang efek dari ini teman-teman ya, ini efek dari si kampas gandanya yang lebih kecil teman-teman gitu. Kampas gandanya lebih kecil dan kampas gandanya itu lebih enteng teman-teman gitu. Jadi dia kerasanya ya, power delivery-nya itu lebih smooth tapi lebih lari teman-teman gitu. Kalau yang TDR punya, yang TDR PCX punya, itu dia lebih nyentak, lebih galak gitu. Tapi emang untuk RPM atasnya dia nggak seenak yang ini nih, yang standar gitu guys. Karena ya mungkin faktor dari bobot dan diameter itu ya, kayak kita tahu ya, semakin besar diameter dan semakin berat bobotnya itu lebih kerasa di torsi ya teman-teman. Jadi nggak heran kalau memang misalkan ketika menggunakan yang TDR itu tarikannya kerasa lebih responsif dan lebih galak. Nah, terus ngaruh juga dari per sentrinya teman-teman, karena per sentri TDR pasti lebih keras guys gitu, dibandingkan yang standar. Kalau ini kan dia per sentrinya masih yang standar nih, tapi nanti saya mau coba ganti pakai yang 1000 rpm. Nah, jadi kita coba nih ya. Ini ada tanjakan yang paling curam di jalan Dago Giri ini teman-teman. Ya better sih ya, maksudnya RPM-nya nggak ngedrop amat, tapi tetap aja nggak yang jadi gimana gitu di tanjakan. Ada perbedaan tapi ya nggak kerasa amat ya. Lebih kerasanya di karakter sih teman-teman gitu ya. Kalau yang ini lebih smooth tapi dia lebih laju gitu loh, lebih apa ya, top speednya lebih dapat lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke teman-teman ya, jadi
ini nih perbedaannya. Jadi memang saya saranin ke kalian, sebaiknya kalian gunakan memang versi VT atau Persentri yang memang sesuai dengan peruntukan motornya ya guys. Jangan pakai misalkan kayak ini nih, ini kan pakai punya PCX ya teman-teman, ya jangan gitu, karena gimana pun PCX itu ya cc-nya lebih gede, powernya lebih gede, jadi otomatis pabrikan aftermarket pun membuat yang memang sesuai dengan spesifikasi motornya gitu. Jadi bisa dibilang pakai punya PCX di Beat itu jadinya overspec guys, yang mana overspec itu nggak jadi bagus juga gitu loh ya, kecuali kalian udah bore up atau gimana ya mungkin ada lah sedikit, tapi kalau motornya standar ya overspecnya malah jadi nggak oke gitu loh gitu guys ya. Jadi sebenarnya ini kesalahannya sih ada di saya sebagai modifikator ya teman-teman. Jadi ya karena mungkin belum terlalu berpengalaman ya teman-teman, terus sudah gitu ya saya juga dulu mikirnya ini yang penting bisa masuk nih ya, bisa kepasang, jadi ya udah saya cobain aja. Tapi ternyata setelah dicobain ya emang enak sih buat emang efek samping tuh nggak ada teman-teman gitu ya, maksudnya apakah jadi berisik apa-apa nggak ada, enak-enak aja. Kemarin saya touring juga masih saya pakai santai-santai aja, tapi itu dia apa namanya, ternyata setelah mekanik saya mencoba ada yang tidak sempurna, disarankan pakai standar ya, akhirnya setelah pakai standar oh gini rasanya ternyata ya, sedikit lebih enak lah gitu bisa dibilang ya. Jadi buat teman-teman jangan terlalu overspec juga, dan buat seller-seller tolong diedukasi lah kita ini ya teman-teman seller ya. Jadi jangan hanya karena bisa masuk nih bisa dipasang, jangan gitu juga gitu, jangan ngejar duit semata lah, kita juga konsumen kan butuh diedukasi ya. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya, sampai ketemu di video berikutnya. Buat kalian yang suka dengan videonya jangan lupa tekan tombol likes, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, dan kalau ada pertanyaan boleh tanyain di kolom komentar. Oke, paling segitu dulu aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.